menghadapi musim hujan tahun 2022-2023, Balai Besar ya Bengawan Solo dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana, Bengawan Solo telah siap ya dengan membentuk satgas bencana yang ditetapkan oleh Bapak Kepala Balai, dan kita menetapkan ya posko-posko di dalam kaitannya dengan satgas penanggulangan bencana banjir. Nah, kita akan dimulai dengan apel siaganya nanti di awal bulan Oktober yang akan datang. Inilah salah satu bentuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Bengawan Solo. Sebelum nanti dilakukan apel kesiapsiagaan dan penugasan personil satgas, kita melakukan rapat koordinasi secara internal secara intensif dengan institusi terkait. Itu yang kita. Oke Pak, kami dari BMKG Stasiun Klimantul Jawa Tengah mungkin memberi informasi kalau awal musim hujan di wilayah Solo Raya itu dimulai dari September dasaran 3 dan yang paling akhir itu di Oktober dasaran 3. Jadi mungkin kami menghimbau untuk awal-awal musim hujan seperti masa-masa pancaroba itu biasanya adanya potensi angin kencang, kemudian petir dan hujan lebat. Mungkin seperti itu yang bisa kami informasikan ke masyarakat. Mungkin ada himbauan dari BPBD Jawa Tengah. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi. Jadi ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi dari kami kita dari BMKG. Jadi kepada masyarakat tentu musim penghujan ini adalah kejadian yang biasa berulang. Itu yang pasti yang pertama. Jadi kita sebenarnya sudah paham apa yang harus kita lakukan. Yang utama yang kita lakukan yang pertama tentu tadi yang sudah disampaikan Pak Rudi, kita harus lihat itu informasi itu. Bagaimanapun juga perakiraan saat ini itu adalah sangat detail. Dan teman-teman BMKG itu sudah melihat perakiraan itu sampai dengan 3 sampai 6 jam sebelum kejadian. Gitu ya Pak Rudi ya. Nah, ini bisa jadi kita kan pedoman. Jadi dengan situs-situs yang ada di teman-teman BMKG tersebut, itu bisa kita jadikan acuan. Lalu yang kedua, karena kita yang akan mengatasi atau mengalami bencana, tentu kita selaku masyarakat dapat melakukan langkah-langkah kecil, misalnya seperti ada resik-resik kali lah mungkin, menjaga kebersihan. Jadi bagaimanapun juga biasanya itu kita juga penyebabnya. Ini jadi mengenali lingkungan itu adalah salah satu menjadi awal kita untuk merasa memiliki. Karena kalau misalnya terjadi bencana kan kita yang pasti mengalami resik-resik kali, lalu juga bagaimana kita juga merubah persepsi kita bahwa sungai atau kali ini adalah halaman depan kita, harus kita jaga kebersihan. Apabila ada kerusakan, apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, bila mana kita tidak bisa melakukan itu secara mandiri, kita bisa melaporkan kepada jajaran pemerintah dari yang paling rendah, yaitu misalnya dari desa, lurah, sampai Pak Bupati, mungkin Pak Wali Kota, juga sampai Pak Gubernur. Kita tidak bisa melakukan bencana itu atau melakukan penanganan bencana itu secara sendiri-sendiri, tapi harus bersama. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi, kerja bareng, kanti gayeng, tangguh kemanusiaan. Mungkin itu dari kami. Salam tangguh. Terima kasih. Jadi Balai PSDA Bengawan Solo merupakan UPT dari Dinas Pusdata Provinsi Jawa Tengah. Itu memiliki wilayah sungai Bengawan Solo, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tantangannya adalah Bengawan Solo ini sebagai salah satu sungai yang paling besar di Indonesia, sehingga tantangannya juga ada 3 ya, sesuai rangka dari pilar pengelolaan budaya air, yaitu di bidang pendaya gunaan, pengendalian daya rusak dan konservasi. Khusus menghadapi musim hujan tahun 2022-2023 terkait pengendalian daya rusak, yang pertama adalah kesiapsiagaan bahan banjiran yang harus disiapkan oleh teman-teman khususnya Balai Besar Bengawan Solo, dan juga harus berkolaborasi dengan BPWS
Bengawan Solo selaku pemilik kewenangan dan teman-teman pemerintah kabupaten kota baik BPBD maupun PU. Kemudian yang kedua adalah sinergitas terkait tindak lanjut walkthrough untuk penanganan darurat. Jadi ini sangat penting, walkthrough yang sudah disusun oleh teman-teman yang harus ditindaklanjuti dengan penanganan darurat tentunya juga secara kolaboratif, karena tidak mungkin semua permasalahan bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, sehingga kolaboratif ini pentahelix baik media, masyarakat, pemerintah, akademisi itu harus bahu-bahu. Kemudian yang terakhir adalah peran serta masyarakat dan media massa, artinya bahwa hal-hal positif yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten wilayah Sungai Bengawan Solo ini harus termediasi atau terinformasi dengan baik kepada masyarakat, dan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang juga. Saya pikir itu yang harus disiapkan untuk teman-teman Balai Besar Bengawan Solo pada musim hujan 22-23.